Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebagaimana pada pelajaran pembukaan, pelajaran yang saya sampaikan ini berkaitan dengan usul fikih untuk umum, yaitu untuk masyarakat umum. Oleh sebab itu materinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun begitu, nanti apabila ada tugas, maka tugasnya ini akan diberikan kepada santri Ad-Dar As-Salafiyah Al-Islamiyah. Usul fikih. Usul secara bahasa adalah landasan atau dasar. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Usul secara istilah adalah dalil. Sedangkan fikih secara istilah adalah hukum. Jadi, usul fikih itu secara bahasa adalah landasan pemahaman atau dasar pemahaman, sedangkan secara istilah adalah dalil hukum, yaitu dasar hukum, karena dalil tersebut artinya juga landasan atau dasar. Usul fikih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hujjiyatul adillah, yaitu dalil yang bisa diterima. Membahas tentang dalil yang bisa diterima. Apa saja perkataan-perkataan yang bisa diterima dan apa perkataan-perkataan yang tidak bisa diterima. Bagian kedua adalah dalalatul adillah, yaitu pemahaman yang bisa diterima. Paham apa saja yang bisa diterima terhadap sebuah nas, sebuah konteks, dan paham apa saja yang tidak bisa diterima. Kemudian ta'arudul adillah, yaitu pertentangan antara dalil-dalil tersebut. Bagaimana cara kita menggabungkan antara pertentangan dalil-dalil tersebut sehingga penggabungan yang kita lakukan tersebut bisa diterima, dan bagaimana penggabungan yang tidak bisa diterima. Dalil secara umum ada 4: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kembali kita ke hujjiyatul adillah. Al-Quran, bagian mana saja yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Al-Quran itu secara umum, yang dikatakan Al-Quran terbagi menjadi 3 secara penukilan. Yang pertama adalah Al-Quran yang mutawatir, yaitu Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Itu dinukil secara mutawatir, itu dinukil oleh orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak, dari orang banyak. Ratusan bahkan ribuan sahabat menukilkannya kepada ratusan bahkan ribuan tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ratusan ribu dan jutaan pada zaman kita sekarang ini. Dan mutawatir ini jelas diterima. Kemudian Al-Quran yang sahih, yaitu riwayat-riwayat yang berkaitan dengan qiraah, tata cara baca Al-Quran yang tidak mencapai derajat mutawatir tapi mencapai derajat yang sahih, yang betul sanadnya, yaitu diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau 4 orang, dari 1, 2 atau 3, 4 orang, tetapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jujur sehingga dapat dikatakan riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Ini juga diterima. Ini juga diterima apabila ada di dalam sebuah qiraah lafaz yang menunjukkan kepada sebuah hukum, maka lafaz tersebut bisa diterima dan bisa kita mengeluarkan hukum dari lafaz tersebut. Kemudian Al-Quran yang ketiga adalah yang syadz. Ini adalah qiraah-qiraah
yang dinukilkan kepada kita, dinukilkan dari satu atau dua orang yang sanadnya tidak sahih. Ada di rawinya yang tidak kuat hafalannya misalnya, atau dia itu menyelisihi mushaf, penulisan mushaf Utsmani, maka itu dikatakan Al-Quran yang syadz. Ini nih apakah bisa diterima dalam menetapkan sebuah hukum atau tidak bisa diterima? Itulah yang dipelajari di dalam ilmu usul fikih bagian pertama yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang berkaitan dengan hadis. Hadis terbagi 4. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu yang dinukil oleh banyak orang dari banyak orang, dan ini tentunya diterima. Kemudian hadis yang sahih dinukil oleh orang yang sedikit, 1, 2, 3, atau 4 orang dari jumlah yang sama, akan tetapi semuanya adalah orang jujur dan jalurnya tidak terputus. Ini dikatakan hadis sahih. Kemudian hadis hasan yang derajatnya lebih rendah dari derajat sahih, tapi hasan dan sahih ini dua-duanya tetap bisa diterima karena datangnya dari orang-orang yang jujur. Walaupun hasan ini orang yang jujurnya, orang rawinya itu yang jujur sebenarnya dia, akan tetapi hafalannya tidak terlalu kuat. Kemudian yang keempat adalah hadis dhaif, yaitu terputus sanadnya, atau yang menyampaikan hadis itu perawinya tidak kuat hafalannya. Itu apakah diterima juga di dalam menetapkan sebuah hukum atau tidak diterima? Itulah yang dipelajari di dalam hujjatul adillah yang berkaitan dengan hadis. Kemudian yang berkaitan dengan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan para ulama ini juga macam-macam. Kesepakatan semua para ulama, diterima atau bukan. Kemudian kesepakatan kebanyakan para ulama. Semua ulama, kebanyakan para ulama maksudnya, mengatakan sebuah perkataan. Ada yang menyelisih 1 atau 2 orang. Apakah itu hujjah diterima di dalam menetapkan sebuah hukum atau tidak? Yang diterima itu hanya yang semuanya saja apabila semuanya sepakat. Kemudian kesepakatan khalifah yang 4. Kita akan sebagai orang Islam disuruh untuk mengikuti sunnahnya khalifah yang 4. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, yaitu khalifah yang 4. Apabila mereka sepakat, apakah itu dikatakan ijma yang wajib dituruti, yang tidak boleh diselisihi atau tidak? Kemudian ijma ahli Madinah. Ahli Madinah itu maksudnya adalah para tabi'in yang ada setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak-anaknya para sahabat tabi'in dan ke atasnya, tabi'in dan yang sebelumnya. Itu apakah mereka apabila sepakat tidak boleh diselisihi atau boleh diselisihi oleh orang yang berada di luar Madinah, misalnya oleh orang Mekah, orang Kufah, Basrah, Baghdad dan lain-lainnya. Kemudian dalil yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini maksudnya adalah menyamakan hukum sebuah amalan dengan hukum sebuah amalan yang lain. Menyamakan amalan ini dengan amalan ini dalam hukumnya, itu maksudnya. Hukumnya apabila ini wajib atau haram, maka ini juga karena dia serupa, maka ini dikatakan wajib atau haram juga. Apakah qiyas ini diterima secara keseluruhan atau tidak? Karena qiyas juga macam-macam. Ada qiyas yang dengan cara menyamakan ini dan ini sama. Ada qiyas dengan cara meniadakan perbedaannya. Ini dan ini tidak ada bedanya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Qiyas dengan cara menyamakan, yaitu pertama kita samakan sebabnya. Ini memabukkan, minuman ini khamar. Ini memabukkan juga, tapi tidak berbentuk minuman.
Itu namanya kias dengan mencari persamaan sebabnya. Itu diterima atau tidak? Itu jelas diterima. Yang seperti itu jelas diterima. Kemudian menyamakan sifatnya. Ini baunya bau khamar. Ini khamar asli. Ini enggak khamar, tapi baunya bau khamar. Sama baunya. Tetapi ini khamar asli, ini bukan khamar asli, enggak memabukkan. Apakah ini hukumnya sama atau bukan? Itu dipelajari di dalam bab qiyas ini. Kemudian ada dinamakan kias kebalikan. Apabila ini haram, berarti yang lawannya itu menjadi halal. Itu namanya kias kebalikan. Kias kebalikan. Kemudian dalalatul adillah. Ini bagian usul fikih yang kedua. Dalalatul adillah sebagaimana yang disebutkan tadi, maksudnya adalah pemahaman yang bisa diterima dari sebuah dalil tersebut. Bagaimana cara kita memahaminya? Bagaimana cara kita memahaminya? Apakah pemahaman kita itu diterima atau bukan? Misalnya, wala taqul lahuma uf. Tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah. Itu tuh apakah diterima? Pemahaman tersebut jelas itu diterima karena itu mantuk diucapkan. Sekarang tidak, sesuatu yang di luar ayat tersebut yang kita pahami, misalnya yang lebih dari ah lagi, apakah itu hukumnya juga sama dengan mengatakan ah atau tidak? Itu dinamakan dengan mafhum. Itu diterima nggak paham yang seperti itu atau tidak diterima? Kemudian di dalalatul adillah ini juga ada yang dinamakan dengan nas zahir dan mujmal, yaitu sesuatu yang pasti, kemudian sesuatu yang zahirnya seperti ini tapi ada kemungkinan yang lain, kemudian sesuatu yang kemungkinannya sama-sama. Nah, di bagian mana yang bisa kita terima di dalam menetapkan sebuah hukum? Kemudian ada yang umum, ada khusus, ada yang mutlak bagi semua orang, ada yang muqayyad, orang-orang tertentu saja. Nah, itu dipelajari di bab dalalatul adillah. Kemudian usul fikih bagian ketiga adalah berkaitan dengan ta'arudul adillah, yaitu pertentangan dalil-dalil. Apabila dalil itu bertentangan, kemudian kita gabungkan antara dalil-dalil tersebut, maka ada penggabungan yang bisa diterima, ada penggabungan yang tidak bisa diterima. Apa saja yang diterima, apa saja yang tidak diterima, maka itu dipelajari di bab ta'arudul adillah ini. Misalnya ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sebuah sunnah Nabi Muhammad SAW, zahirnya. Bagaimana cara kita menggabungkan keduanya? Kemudian ada mantuk dari Al-Quran, yaitu yang diucapkan di Al-Quran dengan sesuatu yang kita fahami di dalam Al-Quran. Maka apabila mereka berdua bertentangan, apakah kita ambil salah satu atau kita gabung, dan bagaimana cara kita menggabungnya, mana yang diterima, mana yang tidak diterima, itu semua dipelajari di bab ta'arudul adillah. Pembagian usul fikih menjadi tiga, hujiyatul adillah, dalalatul adillah, ta'arudul adillah. Ini adalah pembagian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Sebagaimana diketahui bersama, Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama kali menuliskan usul fikih dan memberikan kaedah-kaedahnya, itu menyusun kaedah-kaedah usul fikih ini. Beliau ini hidup di zaman ijtihad. Ketika itu ijtihad telah mulai melenceng, telah mulai banyak pemahaman-pemahaman yang baru yang bisa menimbulkan sebuah bid'ah, yang bisa menimbulkan sebuah kekufuran. Beliau hidup di zaman itu, kemudian beliau kaji lagi
cara memahami Al-Quran dan Sunnah oleh para sahabat dahulu, kemudian beliau kumpulkan, beliau susun, beliau tulis di dalam kitab beliau ini. Dengan usul fikih inilah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menutup jalan bagi orang yang di hatinya ada penyakit untuk mengeluarkan suatu hukum yang nyeleneh atau suatu perkataan yang nyeleneh. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i ini bagi orang-orang yang ingin merubah hukum Islam, mengotak-atik hukum Islam, mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, maka Imam Syafi'i ini bagi mereka adalah musuh bebuyutannya. Bisa kamu pelajari bagaimana mereka melihat kepada Al-Imam Syafi'i. Apabila misalnya seorang sekarang ini ada yang menghalalkan zina, maka Imam Syafi'i itu adalah musuh yang pertama. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu mengeluarkan kaidah-kaidah yang menanamkan kaidah-kaidah yang menghambat orang untuk menyeleneh, sedangkan dia ingin menyeleneh yang jelas-jelas haram seperti zina bisa halal. Bagaimana itu caranya? Yaitu dengan cara mengingkari kaidah Imam Syafi'i, menjatuhkan Imam Syafi'i, dan macam-macam. Imam Syafi'i di dalam babul afkar itu sama dengan Imam Al-Bukhari di dalam bab Al-Akhbar. Orang yang ingin menjatuhkan sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang pertama kali dia serang? Tentunya Al-Imam Al-Bukhari. Lidzalika Asy-Syafi'i fil afkar wal Bukhari fil akhbar. Karena pelajaran ini berkaitan dengan masyarakat umum, maka ada baiknya untuk memberikan contoh sehari-hari kegunaan tiga pembagian usul fikih ini. Dalam bab hujjatul adillah, itu perkataan yang dapat diterima, dalil yang dapat diterima, perkataan yang dapat diterima, yang bisa dipercaya, yang bisa diamalkan. Di dalam sehari-hari kita mungkin pernah melihat orang yang diru'yah. Orang yang diru'yah itu dia ngomong dengan jin, kemudian jinnya memberikan kabar-kabar, saya ini dikirimkan oleh si Fulan itu dendam sama si Fulan yang saya masuki ini, dan saya ini agamanya seperti ini, kemudian saya ini dari sini, kemudian jumlah orang yang berada bersama saya sekarang ini jumlahnya seperti ini. Ini bisa diterima atau tidak? Yang seperti itu tuh jelas-jelas tidak bisa diterima, karena sebuah perkataan itu baru bisa diterima apabila orangnya itu orang yang jujur. Jin dapat nggak kita pastikan kejujurannya? Tentu tidak dapat kita pastikan kejujuran jin ini. Kemudian jin ini mungkin saja dia itu ingin menjatuhkan kita ke dalam sebuah perkelahian atau percekcokan di antara kita, maka jelas-jelas tidak bisa diterima perkataan yang seperti ini. Maka hati-hatilah. Yang berkaitan dengan dalalatul adillah, itu dalalatul adillah, pemahaman terhadap dalil, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, apabila ada yang mengatakan kepada saudaranya, kamu tuh sulit sekali untuk dilarang, maka kerjakanlah apa yang kamu inginkan, makanlah apa yang kamu inginkan, minumlah dari apa yang kamu inginkan. Hal seperti ini nih, apakah itu tuh sebuah izin atau itu tuh sebuah ancaman, ketidaksukaan? Sebagian orang yang di dalam hatinya ada lemah, dia mungkin menganggap, oh sekarang kan telah dibolehkan, berarti ya silakanlah makan, padahal si pemiliknya itu tidak mengizinkan. Contoh lain, contoh untuk ta'arud al-adillah lagi, yaitu untuk
pertentangan antara dalil, kemudian cara menggabungkannya, mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tugas yang akan diberikan ini bukan ujian. Kemudian saya mengatakan dari tugas yang saya berikan ini akan saya ambil nilai. Katanya bukan ujian tetapi dinilai. Seakan-akan dua hal yang bertentangan. Maka dua perkataan ini diusahakan untuk bisa digabung. Bagaimana cara kita menggabungnya? Tentu kita gabung dengan cara ini bukan ujian, tetapi ini adalah untuk diambil di situ nilai sehari-hari, bukan nilai ujian mid semester dan bukan ujian akhir tentunya. Kemudian contoh yang lain, semua kelas 6 lulus misalnya, kemudian dikatakan si fulan tidak lulus, kan sepertinya terdapat pertentangan. Awalnya dikatakan semua lulus, kemudian dikatakan fulan gak lulus. Bagaimana cara menggabungkannya? Ini cara menggabungkannya sangat mudah sekali, yaitu dengan mengatakan si fulan adalah sebuah pengecualian. Sampai di sini silakan diringkas karena ini adalah tugas bagi nanti yang saya tentukan sendiri. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.